Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam dengan NIM 4212401089. Jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Mekatronika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat laporan terkait tentang praktikum kedua mata kuliah saya dengan Pak Dwi, yaitu program dasar komputer. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tata caranya. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Microsoft Visual Studio. Di sini saya pakai yang tahun 2022. Kemudian kita pilih Windows Form aplikasi. Setelah itu tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita kita akan membuat sebuah program sederhana, yaitu menghitung arus seperti aplikasi. Baiklah, di sini saya sudah ada programnya. Saya akan menjelaskan cara-caranya. Yang pertama, setelah kita masuk ke aplikasi, kita membuat nama file. Di sini saya membuat nama filenya yaitu Praktikum 2. Di Praktikum 2 ini kemudian muncul form 1 CS design. Disinilah tempat kita mendesainnya. Ya, desain yang saya buat di sini menggunakan toolbox. Toolbox ini ada banyak variasinya, seperti yang ini input, output, rangkaian. Itu saya menggunakan toolbox yang ini, group box, sama group box. Kemudian kita ubah namanya menjadi input, output, dan rangkaian. Untuk tulisan pegangan R1, R2, arus R1, arus R2, itu saya menggunakan label. Sama juga dengan satuannya, itu menggunakan label. Kemudian ini saya menggunakan toolbox textbox. Kemudian ini yang seri. Di sini saya menggunakan namanya itu di sini sudah ada namanya itu radio button, kemudian checkbox, kemudian group box, dan ini hitungnya menggunakan button. Semuanya ada di toolbox. Setelah kita buat seperti ini, nanti akan ada tampilan. Bentar, nggak muncul ya. Nah, bagian textbook itu nanti kita merubah namanya di sini. Mana ya? Nih namanya menjadi TXT tegangan. Kemudian di sini teksnya kita ubah menjadi tegangan untuk namanya. Tegangan sama juga R1, R2, semuanya di sini untuk namanya. Untuk teksnya, teks pada tampilan aplikasinya. Tetapi kalau namanya kita menggunakan TXT tegangan, T-nya besar. Setelah kita membuat aplikasi seperti ini, maka muncul di program CS akan menjadi tampilannya seperti ini. Dari baris 1 ini sampai ke sini.
45. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita membuat programnya. Programnya itu, bentar, programnya itu ini. Nah, ini. Programnya itu ini sesuai dari model yang sudah diberikan. Nah, ini rumus-rumusnya, seri bagaimana, paralel bagaimana. Nah, setelah kita membuat program di bawahnya, setelah kita buat programnya, maka langkah selanjutnya itu kita run. Kita coba run. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya, saat kita membuat aplikasinya, kita tidak usah buat sebanyak-banyaknya, tapi misalnya kita buat 1 atau 2 atau 3, kemudian menggunakan toolbox. Kemudian kita run saja. Nah, di situ agar kita tahu kelihatan bahwasanya dia error atau tidak gitu. Apalagi juga membuat programnya, kita jangan buat semuanya, kita buat sedikit-sedikit, tapi kita run ada error atau tidak. Kalau kita udah buat semuanya itu nanti payah kita cari kesalahannya di mana. Itu misalnya di sini saya inputkan tegangannya 12, satunya 100 ohm, kemudian R2-nya 100 ohm. Nah, di sini pada rangkaiannya kita akan pilih uh, seri atau paralel. Saya akan pilih seri. Nah, kemudian hitung. Nah, ya, outputnya akan keluar seperti ini. Ini gandakan tegangan, artinya tegangannya dikali 2. Misalnya dari 12 jadi 24. Nah, kalau 24 menjadi 0,12. Kan V tegangan sama dengan arus dibagi dengan resistor hambatannya. Nah, begitu juga dengan paralel. Misalnya paralel, oke, hitung. Oh, sama. Nih. Sebentar. Baik. Sepertinya ada kesalahan dalam pemrograman kita. Tadi saya inputkan tegangannya itu bahwa tegangannya, bentar kita running lagi. Tegangannya 12, R1-nya 100, kemudian R2-nya 100. Hitung. Seri. Oke, sudah betul ya. 0,06. Tapi paralelnya jadi 0,12. Artinya salah, soalnya paralelnya tuh harus 12 dibagi 50. Seharusnya 0,24 ya. Ini ada kesalahan. Sebentar. Nah, di sini di programnya ini. Nah, ini kan untuk paralel nih. Nah, yang di paralelnya ini salah. Seharusnya bukan V per R1, tapi R total. Oke. Kita running. 12, 100, 100. Paralel. Hitung. Nah, sudah betul ya, 0,24. Nah, kalau seri
hitung 0,06 sudah betul ya. Nah, jadi seperti itulah sistematika cara membuat aplikasi menggunakan Windows Form aplikasi CSAT di Microsoft Visual Studio. Nah, berikut programnya. Desainnya seperti ini. Kita harus konsisten ya antara nama desain dengan program yang akan kita buat. Itu kayak mana? Tuh, TXT tegangan. Kemudian R1-nya saya membuat TXT R1. Nah, intinya pada textbook itu kita pakai TXT semua. TXT R2, TXT arus R1, TXT arus R2, kayak gitu. Ini juga tuh. Kemudian setelah kita mendesain seperti ini, nah, tampilannya akan menjadi seperti ini kan. Kita buat programnya dari sini, dari bawah nih, double. Nih, desain programnya yang benar. Baik. Untuk video tentang tugas akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.